Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Tidak lupa untuk mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, di depan saya sudah ada 3 smartphone yang memiliki titel Pro. Yang pertama adalah Vivo X80 Pro, kedua adalah Xiaomi Mi 12 Pro, dan yang terakhir adalah iPhone 13 Pro. Di sini kita akan bandingkan dari ketiga smartphone flagship dari masing-masing brand ini, manakah dari ketiga smartphone ini yang lebih unggul untuk memiliki titel Pro. Kita akan bandingkan ketiga smartphone ini baik itu dari body dimensi serta desain, layar, spesifikasi yang dibawa, performa, dan yang terakhir adalah tentu saja kameranya. Lalu bagaimana menurut kalian? Manakah dari ketiga smartphone ini yang menjadi idola atau lebih unggul dari kedua smartphone lainnya? Oke, langsung aja kita bandingkan ketiga smartphone ini. Check it out! Oke, kita bahas tentang desain dari ketiga smartphone ini ya. Pada sisi punggung Vivo X80 Pro dirancang dengan material Floret AG Glass. Dengan material ini, bodi Vivo X80 Pro seakan-akan kebal akan bekas sidik jari karena tidak memungkinkan noda tertinggal. Kemudian pada Xiaomi 12 Pro, material depannya terbuat dari kaca, material bodinya pun kaca, dan untuk framenya terbuat dari aluminium. Dan yang terakhir adalah iPhone 13 Pro. Material pengusung pada framenya terbuat dari stainless steel atau baja, sedangkan untuk bagian belakangnya dilapisi oleh kaca. Dan iPhone 13 Pro lah yang memiliki bodi dimensi lebih kecil dari kedua smartphone lainnya. Secara bodi ya tentu saja sudah terlihat bagi kami Vivo X80 Pro untuk desainnya lebih bagus dibanding dengan Xiaomi 12 Pro maupun iPhone 13 Pro. Lalu dari segi material, Vivo X80 Pro lebih nyaman digenggam, bahkan ketika ditaruh di meja. Vivo X80 Pro tidak geser sama sekali ketika berada di permukaan licin sekalipun. Oke, sekarang kita beralih kepada sisi layar ketiga smartphone ini. Salah satu kelebihan dari perangkat ini yaitu tampilan atau layarnya. Layar Vivo X80 Pro ini mengalami kenaikan bentangan sebagai konsekuensi peningkatan ukuran bodinya. Perangkat ini memiliki bentangan layar sebesar 6,78 inch dan pendahulunya hanya 6,56 inch. Namun bukan hanya itu untuk peningkatan layar X80 Pro. Yang pertama adalah resolusinya. Resolusinya menjadi naik yaitu menjadi 2K 1440 x 3200 pixel. Ini menyebabkan kepadatan pixelnya tembus sampai 517 ppi. Lalu layar dengan panel AMOLED E5 ini didukung Blackpen berteknologi LTPO generasi ketiga. Lalu layar Vivo X80 Pro ini mendukung refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 300Hz. Jadi layarnya bisa menampilkan tampilan yang mulus serta responsif. Kemudian bagaimana dengan layar Xiaomi 12 Pro? Memiliki bentangan layar 6,73 inch, Xiaomi 12 Pro memakai panel AMOLED E5 dengan resolusi 2K juga, yaitu 3200 x 1440 pixel. Layarnya memiliki kontras mencapai 8 juta dibanding 1 dan didukung teknologi HDR10+ serta Dolby Vision. Layar Xiaomi 12 Pro ini juga mampu mencapai level kecerahan maksimum hingga 1500 nit. Tidak hanya mendukung refresh rate tinggi yaitu 120Hz dan touch sampling rate mencapai 480Hz, layar ponsel ini mampu memancarkan kedalaman warna hingga 10 bit. Warnanya pun akurat dengan penyimpangan delta E hanya 0,4. Kemudian kontras warnanya mencapai 8 juta dibanding 1 dan mendukung teknologi HDR10+ serta Dolby Vision. Layar dengan proteksi kaca Gorilla Glass Victus ini dilengkapi sensor cahaya 360 derajat untuk mendukung fungsi auto brightness. Kemudian pada layarnya juga hampir sama memiliki teknologi seperti Vivo X80 Pro. Xiaomi 12 Pro memiliki teknologi LTPO generasi kedua. Sedangkan untuk Vivo X80 Pro memiliki teknologi LTPO generasi ketiga. LTPO sendiri adalah singkatan dari Low Temperature Polycrystalline Oxide, yaitu teknologi yang membuat panel layar mampu melakukan perpindahan setelan refresh rate secara dinamis tanpa adanya hardware tambahan. Oke, sekarang kita beralih ke layar iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro menggunakan layar Super Retina XDR OLED dan memiliki sertifikasi HDR10 serta Dolby Vision. Walaupun memiliki slogan Pro, namun untuk bentangan layarnya hanya di 6,1 inch.
Layar perangkat ini hanya memiliki resolusi sebesar 1170 x 2532 piksel. Layarnya juga memiliki kerapatan piksel hingga 458 ppi. Kemudian di saat sedang menikmati konten HDR, baik itu foto maupun video, layarnya mampu memberikan kecerahan hingga mencapai 1200 nit. Oke sobat semua, kita bandingkan ya layar dari ketiga smartphone ini dari memutar video konten di bawah ini, manakah yang lebih bagus menurut kalian? Walaupun di atas kertas spesifikasi Vivo X80 Pro mengungguli dari kedua smartphone lainnya, namun kita lihat ya di hasil pengujian memutar video konten ini, manakah yang lebih bagus? Jadi kalian bisa komen ya di bawah ini manakah dari ketiga smartphone ini yang menghasilkan kualitas gambar yang begitu memukau. Sebelum kita berbicara tentang spesifikasi serta performa, baiknya kita uji dulu ya ketiga smartphone ini manakah yang menyelesaikan sistem bootingnya terlebih dahulu. Ternyata pemenangnya adalah iPhone 13 Pro, hanya membutuhkan waktu 13,72 detik. Pada SoC-nya, Vivo X80 Pro memiliki dua SoC. Yang pertama adalah Snapdragon 8 generasi 1 dan yang kedua adalah Vivo V1 Plus. Snapdragon 8 generasi 1 yang dimiliki oleh Vivo ini mengandung 8 core CPU. Kemudian untuk pengolahan grafiknya menggunakan Adreno 730. Sedangkan untuk Xiaomi 12 Pro juga menggunakan SoC yang sama seperti Vivo X80 Pro, yaitu menggunakan Snapdragon 8 generasi 1. Untuk CPU yang digunakan Xiaomi 12 Pro ini yaitu Snapdragon 8 generasi 1 mengandung 8 core CPU. Dan untuk pengelolaan grafiknya sama dengan Vivo X80 Pro menggunakan GPU Adreno 730. Dan untuk memorinya baik itu Vivo X80 Pro maupun Xiaomi 12 Pro sama-sama menggunakan RAM 12GB LPDDR5 dan memori internal 256GB berjenis UFS 3.1. Oke, sekarang kita beralih ke iPhone ya. Kali ini iPhone 13 Pro dibekali dengan chipset A15 Bionic. A15 Bionic merupakan kombinasi antara 6 inti. Ke-6 inti tersebut adalah 2 buah unit Evilance berkekuatan 3,223 GHz serta 4 inti Bilzart yang berlari pada frekuensi 1,82 GHz. Dan chipset yang digunakan oleh iPhone 13 Pro ini mengusung proses fabrikasi 5 nanometer dengan TDP atau Thermal Decent Power sebesar 6 watt untuk efisiensi baterai yang lebih ditingkatkan lagi. Dan sekarang kita uji performanya ya dari ketiga smartphone ini menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi benchmark AnTuTu versi 9. Manakah dari ketiga smartphone ini memiliki skor yang paling tinggi? Dan pemenang dalam uji performa menggunakan metode sintetis yaitu menggunakan aplikasi benchmark AnTuTu versi 9 diraih Vivo X80 Pro dengan skor di atas 995 ribuan. Kemudian kita lanjutkan uji performanya yaitu memainkan game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhu awalnya dari ketiga smartphone ini sebelum memainkan game. Dan hasilnya ketiga smartphone ini memiliki suhu yang hampir sama antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Yang pertama saya uji adalah Vivo X80 Pro dalam memainkan game PUBG Mobile. Pada settingan grafiknya mencapai HDR Extreme. Seperti yang sudah saya uji sebelumnya yaitu menggunakan Vivo X80 Pro dalam memainkan game PUBG Mobile untuk grafiknya mampu berjalan di antara 51 sampai 60 fps. Dari awal permainan hingga akhir permainan saya belum menemukan kendala apapun seperti lag ataupun terjadi frame yang terasa drop. Dengan menggunakan settingan grafik maksimum yaitu HDR Extreme, saya rasa memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini cukup ringan ya. Terbukti yaitu untuk grafiknya mampu berjalan di 60 fps dari awal sampai akhir permainan. Sedangkan untuk suhunya, setelah saya memainkan game ini selama 15 menit, saya merasakan hawa yang lumayan hangat dari belakang bodi, terutama seputaran kameranya. Oke, setelah 20 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu maksimal sekitar 36 derajat Celcius. Kemudian saya lanjutkan untuk menguji performa perangkat lainnya yaitu Xiaomi 12 Pro. Pada settingan grafik Xiaomi 12 Pro juga sama seperti Vivo X80 Pro, memiliki settingan grafik HDR Extreme.
Saya kira untuk performa dalam memainkan game PUBG Mobile hampir sama dengan Vivo X80 Pro. Pada settingan grafik maksimum, mampu berjalan di 60 fps. Kemudian untuk kualitas memainkan game PUBG Mobile, sama sekali saya belum menemukan adanya kendala seperti lag atau frame yang terasa drop saat memainkan game ini. Lalu bagaimana dengan suhunya saat saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini? Untuk suhunya sendiri, dari awal permainan hingga akhir permainan saya merasakan hawa hangat dari belakang bodi smartphone ini. Hawa hangat muncul dari belakang bodi, terutama pada seputaran kameranya, sama dengan Vivo X80 Pro. Setelah 20 menit saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat Xiaomi 12 Pro ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita uji performa memainkan game pada iPhone 13 Pro. Untuk settingan grafik pada iPhone 13 Pro ini juga tidak kalah dengan dua smartphone sebelumnya, yaitu mencapai HDR Extreme. Dan saya rasa untuk iPhone 13 Pro begitu mudah untuk menjalankan PUBG Mobile. Terbukti iPhone 13 Pro mampu menjalankan dengan settingan maksimum dan mampu berjalan di 60 fps. Gangguan-gangguan atau kendala seperti lag atau frame yang terasa drop saya belum menemukan saat memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Lalu bagaimana dengan suhunya saat saya memainkan game PUBG Mobile ini? Untuk suhunya sendiri sama seperti Xiaomi 12 Pro. Dari awal permainan saya sudah merasakan hawa hangat dari belakang smartphone, terutama sekitaran kameranya. Dan setelah 20 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya, didapati suhu sekitar 38 derajat Celcius. Untuk audionya, Vivo X80 Pro memiliki setup stereo speaker. Speaker utamanya terletak di bagian bawah, sedangkan speaker sekundernya menjadi satu dengan earpiece di bagian atas. Lanjut pada Xiaomi. Xiaomi memang sudah menjalin kerjasama dengan Harman Kardon untuk speakernya. Speaker stereo Xiaomi 12 Pro kini memiliki output treble dan bass secara terpisah. Sehingga secara teori ada 4 komponen speaker, 2 di atas dan 2 di bagian bawah. Oke, yang terakhir adalah iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro juga tidak kalah, juga memiliki setup stereo speaker. Oke sobat semua, berikut adalah contoh dari keluaran audio dari 3 smartphone ini.
Kemudian kita bahas tentang kamera dari ketiga smartphone ini. Vivo sepertinya tidak mengganti konfigurasi kamera pada Vivo X80 Pro ini. HP ini tetap memiliki kamera utama, ultrawide, dan 2 kamera telefoto, dan 1 kamera selfie. Seluruh lensa kamera belakangnya juga dilapisi oleh JST Lens Coating untuk meminimalkan efek flare dan ghosting sama seperti Vivo X70 Pro. Kamera dari X80 Pro ini memiliki chip khusus yaitu V1 Plus serta memiliki penstabil optik berbasis gimbal. Lanjut kita ke kamera Xiaomi. Xiaomi pun tidak mau kalah. Xiaomi memasang 3 kamera pada modul kamera belakangnya dan seluruhnya beresolusi 50 megapiksel dengan rincian kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera telefoto. Kamera utama HP ini memiliki bukaan 1.9 dan menggunakan sensor IMX707 bikinan Sony. Sementara untuk kamera ultrawide dan telefotonya menggunakan sensor ISOCELL JN1. Oke, yang terakhir kita bahas kamera dari iPhone 13 Pro. Konfigurasi kamera yang dipakai iPhone 13 Pro masih sama seperti pendahulunya. 3 kamera belakang terdiri dari kamera utama 12 megapiksel dengan bukaan 1.5. Lalu ada kamera telefoto 12 megapiksel dengan bukaan 2.8. Dan yang terakhir adalah kamera ultrawide yang memiliki bukaan 1.8. Oke sobat semua, kita langsung bandingkan aja ya hasil foto dan video dari ketiga smartphone ini. Manakah dari ketiga smartphone ini memiliki hasil atau kualitas foto dan video yang lebih bagus? Halo guys, balik lagi nih di Angger Waspada Channel bersama aku Dinda dan aku Jeje. Oke, kali ini kita lagi di kamera utama Vivo X80 Pro dengan pengaturan di 720 30 fps. Ya betul banget, kali ini masih di pengaturan yang terendah ya guys ya. Oh ya, kali ini juga kita mau bandingin nih kualitas kameranya sama kamera-kamera yang lainnya ya, Kak. Betul banget, Je. Kalian bisa membandingkan di layar kaca Anda dan bisa komen di bawah ya guys. Iya. Halo guys, balik lagi sama kita di Angger Waspada Channel sama aku JJ dan aku Dinda. Oke, malam ini kita lagi di suasana malam ya Kak, di cafe dan penerangannya agak sedikit redup ya guys. Sekarang kita lagi mau review HP Xiaomi 12 Pro. Iya betul banget, kali ini kita lagi ada di kamera utama dengan resolusi 720 30 fps nih guys. Jadi ini masih yang terendahnya ya J, gitu. Jadi ini masih yang terendahnya. Kita masih juga membandingkan antara kamera ini dan kamera-kamera lain. Yang lainnya gitu guys. Jadi gimana menurut kalian, karena ini masih di yang terendah, apakah menimbulkan noise? Iya, delay-delaynya Iya, saat betul. kita goyang-goyang gini. Gimana nih, kira-kira patah-patah atau enggak nih? Iya, bisa komen di bawah ya guys. Iya, oke kita langsung ke pengaturan berikutnya yuk. Let's go. Guys, balik lagi sama kita di Angger Waspada Channel bersama aku JJ dan aku Dinda. Oke, kita lagi di suasana malam ya Kak. Kita juga mau review HP apa nih? Oke, jadi kali ini kita mau review beberapa HP nih. Ada iPhone 13 Pro, ada Xiaomi 12 Pro, sama Vivo X80 Pro nih guys. Kita lagi mau bandingin perbandingan kamera-kameranya ya guys. Nah, kita lagi di pengaturan HD 30 ya guys. Pengaturan di HD paling terendah ya Kak. Iya betul banget, kita kali ini lagi nyobain untuk si iPhone 13 Pro nya dulu ya. Itu masih di kamera utama nih guys. Jadi seperti ini nanti kalian bisa lihat langsung perbandingannya dengan kamera-kamera yang lain guys. Bisa lihat di layar kaca Anda. Kita mau lanjut pengaturan sampai Oke guys, kali ini resolusinya sudah semakin naik nih menjadi 1080 30 fps. Iya betul banget. Jadi seperti ini penampilannya untuk di resolusi 1080. Nanti kita juga pasti akan coba resolusi yang lainnya ya, yang lebih tinggi, lebih tinggi. Iya betul banget. Jadi kalian tetap tonton Angger Waspada Channel ya. Kali ini kita lagi ada di pengaturan 1080 30 fps. kita masih sama juga membandingkan kamera fitur-fitur di sini dan di kamera lainnya. Iya betul banget. Jadi ini resolusinya semakin lama semakin naik ya, Jay, ya gitu. Jadi kalian udah bisa lihat sendiri perbandingannya dari resolusi yang paling rendah sampai ke resolusi yang paling tinggi nanti nih guys, gitu. Oke, kayaknya aku juga mau langsung coba ke pengaturan yang berikutnya ya, Jay. Let's go. Kita masih sama di HP iPhone 13 Pro nya guys. Kita lagi di pengaturan HD 60, HD paling tinggi ya guys di pengaturan ini. Betul banget. Jadi sebelumnya itu kita ada di HD 30 dan kali ini lagi ada di HD 60. Jadi semakin bertambah gitu ya resolusinya. Resolusi yang bertambah, kamera kualitas kameranya juga bagus. Iya betul banget guys. Coba kalau digoyangin ke kanan ke kiri, apakah menimbulkan delay untuk pengaturan kali ini? Kalau ya bisa komen di bawah. Iya betul banget. Oke, kita langsung coba yang berikutnya yuk. Let's go. Oke, jadi kali ini kita ada di resolusi yang semakin tinggi. Oke, kita di pengaturan berapa kak? Yaitu di 4K 30 fps nih guys. Jadi ini resolusinya udah lumayan tinggi gitu Jay. Jadi mungkin gambarnya juga semakin jernih, kualitasnya semakin bagus.
J. Jadi kali ini kita udah sampai di resolusi yang cukup tinggi nih, J. Kita di resolusi berapa, Kak? 4K ini. 4K tapi di 30 fps. Iya, betul banget. Nanti selanjutnya setelah ini ada lagi yang lebih tinggi, J. Iya, betul banget. Jadi untuk di 4K ini cuma ada di 30 fps ya guys ya. Kira-kira gimana nih dengan resolusi yang semakin tinggi? Apakah kira-kira pencahayaannya semakin bagus, suaranya semakin jelas, atau mungkin gambarnya semakin jernih? Kalian bisa langsung isi kolom komentar di bawah ya. Kita sekarang di pengaturan 4K 30 fps. Betul banget. Jadi sekarang kita udah sampai puncaknya nih ya, Jaya, di iPhone 13 ini. Jangan lupa nanti ada fitur satu lagi. Betul. Resolusi paling tinggi yang setelah ini. Setelah ini ya guys. Tunggu aja ya guys. Coba karena ini resolusinya cukup tinggi, aku mau ngetes delaynya deh. Coba deh digoyang ke kanan ke kiri. Kira-kira gimana? Apakah masih aman? Kayaknya aman ya menurut aku ya. Gak tau deh kalau menurut penonton di rumah, jangan lupa komen di bawah ya guys. Halo guys, masih sama kita di Anggor Spell Channel. Sekarang kita lagi review HP kamera selfie Di HP Vivo X80 Pro. Oke, kita lagi di pengaturan 720 ya, Kak? Iya, betul banget. Jadi ini masih yang terendah ya guys. Untuk di kamera selfie-nya ini dia ada dua resolusi, yang terendah sama yang langsung tertinggi. Iya, betul banget. Jadi nanti kita bakal bandingin. Untuk yang terendah ini kayak ini udah cukup terang ya. Lalu kita lagi di pencahayaannya agak redup. Iya, betul banget. Untuk delaynya gimana nih? Aman dong ya, aman banget nih guys. Oke, kayaknya aku udah gak sabar deh mau langsung cobain yang tertingginya. Yuk. Halo, balik lagi nih sama kita di Anggor Spell Channel. Kali ini kita lagi nyobain kamera selfie di HP Xiaomi 12 Pro. Kita lagi di pengaturan 720 30 Iya, betul banget. Kayaknya kalau dibandingkan sama HP-HP yang lainnya, ini pencahayaannya lebih oke aja ya. Nggak tahu nih menurut penonton di rumah kira-kira gimana nih. Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Tuh, delaynya juga nggak ada, aman. sama kita lagi membandingkan di beberapa kamera selfie di HP-HP lain. Iya, betul banget. Kita tunggu ya komentar kalian di bawah. Guys, balik lagi nih di Anggor Spell Channel. Kali ini kita lagi mau review kamera selfie-nya. Ya betul banget, dari si iPhone 13 Pro-nya ini guys. Tuh. Kita lagi di pengaturan HD 30. Ini masih yang terendah ya, J. Iya, jadi seperti penampilannya. Coba kita tes delay. apa kita mau coba sambil jalan? Boleh. Let's go. Jadi ini masih yang terendah ya guys. Kalau menurut aku sih aman ya untuk delaynya. Kita coba pengaturan yang berikutnya. Nah, kali ini kita udah sampai di resolusi yang paling tinggi, yaitu 1080. iya, betul banget, di 1080 ya guys. Jadi seperti ini perbandingannya, kayaknya semakin jelas juga nih ya. Tuh kan noise-nya juga kayaknya nggak ada ya? nggak Aman. ada, aman nih kalau Aman di sekali. kita. Nggak tahu ya kalau di HP yang di rumah ya. Tuh. Jadi seperti ini, untuk delaynya juga aman banget pastinya. Nggak ada patah-patah sama sekali. Oh ya, kita juga harus ingetin nih sama yang di rumah, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya. guys. Jadi kali ini resolusinya udah semakin tinggi nih. Berapa, J? 1080 30 fps. Iya, betul banget. Jadi seperti ini penampakannya. Untuk di 1080 ini ada 60 fps nya, nanti kita coba ya. Ini kita juga lagi membandingkan sama kamera-kamera yang lainnya. Kayaknya ini lebih oke ya. Tuh, pencahayaannya juga baik, terang, cukup terang walaupun kita lagi ada di tempat tertutup ya. Tuh, untuk delaynya gimana, J? Juga aman banget, Kak. dong, aman banget. Untuk ya. noise-nya seperti gimana, Kak? Nggak ada ya, tipis banget ya kayaknya ya. Aman lah. Iya, aman banget lah pokoknya. Kalian jangan khawatir kalau lagi di tempat agak redup, bisa pakai kamera ini. Iya, betul. Guys, sekarang kita di pengaturan 4K 30 fps. Makin terang ya, Kak, pencahayaannya. Terang nih, wih, keren banget nih. Jadi buat kalian yang lagi di tempat tertutup juga kayak kita nggak perlu khawatir, karena ini semakin lama semakin terang ya, J ya. Jangan khawatir dengan kamera ini. Iya, betul banget. Tuh kan, noise-nya juga udah mulai memudar kan, udah nggak ada. Delaynya juga aman banget tuh, aman banget tuh. Ya, kita lihat juga ya sama HP-HP yang lainnya kira-kira gimana nih.
Oke, kita lanjutkan ya membahas tentang fitur-fitur pada ketiga smartphone ini. Vivo X80 Pro menggunakan OS-nya yaitu Android 12 dibalut dengan Funhouse 12. Fitur-fiturnya diantaranya sensor fingerprint, accelerometer, gyro, proximity compass, dan color spectrum. Dan tidak lupa untuk menyematkan fitur NFC pada perangkat ini. Kemudian pada Xiaomi menggunakan OS-nya Android 12 dibalut MIUI 13. Kemudian untuk fitur-fiturnya ada sensor fingerprint under display, accelerometer, gyro, compass, barometer, dan color spectrum. Dan juga pastinya telah dilengkapi dengan fitur NFC. Yang terakhir adalah iPhone 13 Pro menggunakan OS iOS 15. Dan untuk fiturnya hanya ada Face ID, accelerometer, gyro, proximity compass, barometer, serta NFC. Oke, yang terakhir kita bahas tentang baterainya. Untuk Vivo X80 Pro menggunakan baterai 4700 mAh. Didukung dengan teknologi fast charging sebesar 80 Watt. Untuk pengisian dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 38 menit. Dan smartphone ini juga telah mendukung fast wireless charging sebesar 50 Watt. Untuk mengisi 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 50 menit saja. Untuk Xiaomi 12 Pro disematkan baterai berkapasitas 4600 mAh. Kemudian didukung dengan teknologi fast charging sebesar 120 Watt. Untuk mengisi 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 18 menit saja. Perangkat ini juga mendukung fast wireless charging sebesar 50 Watt. Untuk mengisi 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 42 menit saja. Kemudian pada iPhone 13 Pro disematkan baterai berkapasitas 3095 mAh. iPhone 13 Pro ini juga mendukung fast charging sebesar 23 Watt. Kalau untuk mengisi 0 sampai 50% membutuhkan waktu yang cukup banyak dibanding dua smartphone lainnya, yaitu 30 menit. Jadi untuk masalah baterai kalian pasti tahu ya siapa pemenangnya. Oke sobat semua, sekian dulu ya video review singkat saya terhadap 3 smartphone yang memiliki titel Pro. Kita sudah bandingkan ya mulai dari desain, layar, performa, kamera, serta fitur-fitur yang dibawa. Jadi dari perbandingan yang saya sajikan ini kalian pasti tahu ya mana pemenang yang bertitel Pro dari ketiga smartphone ini. Oke sobat semua, sekian dulu ya video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.